Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang nahwu. Yang pertama adalah bab materi tentang kana wa akhwatuha. Di sini ada 4 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Pertama adalah pengamalan dari kana wa akhwatuha, kedua adalah macam-macam kana wa akhwatuha, ketiga adalah pembagian kana wa akhwatuha, dan terakhir syarat-syarat pengamalan kana wa akhwatuha. Pokok pembahasan yang pertama adalah pengamalan dari kana wa akhwatuha. Jadi, pengamalan kana wa akhwatuha adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khabar. Pokok pembahasan yang kedua adalah macam-macam kana wa akhwatuha. Di kitab Jurumiyah dijelaskan ada 13 macam saudara kana wa akhwatuha. Pertama adalah kana, yang artinya keadaan. Kedua adalah amsa, artinya waktu sore hari. Ketiga adalah adha, waktu duha. Keempat adalah asbaha, waktu pagi hari. Kelima adalah dhalla, waktu siang hari. Keenam adalah bata, waktu malam hari. Ketujuh adalah soro, menjadikan. Kedelapan adalah laisa, meniadakan. Dan yang ke-9 sampai yang ke-12 itu memiliki arti yang sama, yaitu mazala, ma'angfaka, ma'fatiya, dan ma'baroha, yang artinya terputus-putus. Dan yang terakhir adalah madama, yang artinya tetap dan terus-menerus. Saya akan memberikan contoh seperti ini. Kanallahu ghafurur rahima. Nah, mengapa Allah itu dirofakkan sementara ghafur kalau dinasabkan? Kita mencoba mi'rabnya ya. Kana sebagai fi'il madhi mabni ala fathin. Allahu sebagai isimnya kana marfu'un wa alamatu raf'ihi li'annahu isim mufrad. Ketiga adalah ghafura, khabarnya kana mansubun wa alamatu nasbihi li'annahu isim mufrad. Jadi kedudukan Allahu di sini sebagainya isim kana, sehingga dia dirofakkan. Ghafura kedudukannya sebagai khabarnya kana, sehingga ia dinasabkan. Pokok pembahasan yang ketiga adalah pembagian kana wa akhwatuha. Jadi dibagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kana naqis, kedua kana tam. Kana naqis adalah kana yang membutuhkan mubtada dan khabar atau isim dan khabar. Jadi kana naqis ini masih membutuhkan isim dan khabar. Nah, untuk contohnya yang saya dah contohkan di awal tadi, yaitu seperti contoh kanallahu ghafurur rahima. Itu kan Allah itu kan ada isim, ghafura itu sebagai khabar. Jadi kana nakis itu membutuhkan kedua-keduanya, sehingga harus membutuhkan khabarnya agar menjadi jelas. Nah, yang kedua adalah kana tam, yang artinya sempurna. Jadi kana nomor 2 ini tidak membutuhkan khabar, cukup dengan isimnya saja karena ini sudah jelas. Contohnya seperti di ayat Quran, kun fayakun. Itu kan cuma ada isimnya, khabarnya tidak ada. Tapi itu sudah mengandung arti kejelasan, harus ada khabarnya. Pokok pembahasan yang keempat adalah syarat-syarat pengamalan kana wa akhwatuha. Jadi ada 3 syarat-syarat dari pengamalan ini. Pertama adalah beramal tanpa syarat. Kedua adalah beramal didahului dengan huruf nafi. Ketiga adalah beramal dengan syarat yang didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Nah, untuk syarat pertama ini berlaku untuk kana sampai dengan laisa. Kedua ini beramal dengan syarat yang didahului huruf nafi, itu berlaku untuk mazala sampai dengan ma baroha. Ketiga adalah beramal dengan syarat yang harus didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Nah, ini berlaku untuk ma dama. Seperti itu. Saya kira cukup untuk penjelasan bab kana wa akhwatuha. Sekarang kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk pembahasan yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang bab inna wa akhwatuha. Ada 2 pokok pembahasan. Pertama adalah pengamalan dari inna wa akhwatuha. Kedua adalah macam-macam kan inna wa akhwatuha dan beserta ketentuan-ketentuannya. Pokok pembahasan yang pertama adalah
Pengamalan inna wa akhwatuha. Jadi pengamalan inna wa akhwatuha itu kebalikan dari pengamalan kana wa akhwatuha, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Jadi kebalikan dari pengamalan kana wa akhwatuha. Macam-macam inna wa akhwatuha ada 6 macam. Pertama adalah anna, yang artinya adalah bahwa. Nah, fungsi dari anna adalah lit taukid, yaitu untuk penegasan suatu kalimat atau untuk penegasan huruf. Contohnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullahi. Muhammadan sebagai isimnya inna, Rasulullahi sebagai khabarnya inna. Kedua adalah inna, yang artinya sesungguhnya. Fungsinya sama dengan anna, yaitu lit taukid. Contohnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan yang ketiga adalah ka'anna, artinya seakan-akan. Fungsi dari ka'anna adalah lil tashbih, yaitu untuk penyerumpamaan. Contoh, ka'annaka na'ilum maramaka. Contoh yang keempat adalah yaitu lakinna, artinya kan tetapi. Fungsinya adalah untuk lil istiraq, yaitu untuk penyangkalan. Contohnya, huwa alimul lakinnahu ghairu amilin, artinya dia seorang yang alim tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Yang kelima adalah la'alla, artinya semoga atau agar. Fungsi dari la'alla itu ada 2 macam. Pertama, litarji, kedua adalah litauqi. Litarji adalah untuk pengharapan sesuatu yang baik, sementara litauqi adalah mengkhawatirkan sesuatu yang buruk. Contohnya, la'alla imtihana sahlun, semoga ujiannya mudah. Dan yang terakhir adalah laita, yang artinya adalah seandainya. Fungsi dari laita adalah litamanna, yaitu berangan-angan sesuatu tidak mungkin terjadi lagi. Contohnya, laita syaba ya'udu yauman, seandainya waktu muda itu bisa kembali lagi. Seperti itu. Saya kira untuk pembahasan bab inna wa akhwatuha cukup, dan kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan ketiga adalah tentang bab na'at. Ada 3 pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Pertama adalah definisi na'at, kedua macam-macam na'at, ketiga adalah ketentuan-ketentuan na'at. Pembahasan pertama adalah definisi na'at. Jadi, na'at secara bahasa artinya kata sifat. Sementara secara istilah menurut ahli nahwu adalah lafadz yang mengikuti sama ada berupa musyitak atau mu'awwal bil musyitak, yang menjelaskan lafadz yang diikuti dalam keadaan ma'rifat atau yang taksis lafadz diikuti dalam keadaan nakirah. Macam-macam na'at terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah na'at hakiki, kedua adalah na'at sababi. Na'at hakiki adalah na'at yang menjelaskan sifat dari matbu'nya atau man'utnya. Contohnya, ja'a Zaidul karimu, datang seorang Zaid yang mulia. Jadi karimu di sini kedudukannya sebagai na'at hakiki, karena karimu di sini itu menjelaskan sifat dari Zaid sebagai man'utnya. Yang kedua adalah na'at sababi, yang artinya na'at atau sifat yang menjelaskan salah satu sifat dari sifat lafaz setelahnya yang masih ada hubungannya dengan man'utnya. Contohnya, ja'a Zaidul karimu abuhu, telah datang Zaid yang ayahnya yang mulia. Nah, di sini jelas sekali bahwa abuhu ini adalah masih ada hubungannya dengan Zaid. Sementara karimu itu tidak menjelaskan dari sifat dari Zaid. Jadi, abuhu inilah yang disebut sebagai na'at sababi. Selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan na'at. Pertama adalah ketentuan dari na'at hakiki. Ada 4 macam ketentuan dari na'at hakiki. Pertama adalah na'at harus mengikuti man'utnya dalam hal adat atau jumlah, baik berupa mufrad, musanna atau jama'. Kedua adalah na'at harus mengikuti man'utnya dalam hal segi i'rab. Ketiga adalah na'at harus mengikuti man'utnya dalam hal segi ta'yin, yaitu kejelasan ma'rifat dan nakirahnya. Dan terakhir, na'at harus mengikuti man'utnya dalam hal segi nau' atau macam, yaitu mudzakkar atau mu'annasnya. Dan untuk ketentuan dari na'at sababi itu hampir sama dengan na'at hakiki, cuma dikecualikan, yaitu na'at sababi tidak mengikuti man'utnya dalam hal segi adat, yaitu mufrad, musanna atau jama', karena na'at sababi itu selalu mufrad selama-lamanya.
Saya kira cukup penjelasan dari materi naat ini. Kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah bab taukid. Di sini ada dua pokok pembahasan. Pertama adalah definisi taukid, kedua adalah pembagian dari taukid. Yang pertama adalah definisi dari taukid. Taukid secara bahasa adalah menguatkan. Secara istilah, menurut ahli nahwu adalah lafadz yang mengikuti lafadz yang ditaukidkan dalam hal rafa', nasab, jar, dan ma'rifatnya. Yang kedua adalah pembagian dari taukid. Taukid dibagi menjadi dua macam. Pertama adalah taukid lafzi, kedua taukid maknawi. Taukid lafzi adalah taukid yang mengulang lafadz yang ditaukidkannya atau mengulang hakikat lafadz tersebut, atau juga bisa lafadz yang mengulang lafadz yang memiliki arti yang sama atau sinonimnya. Contohnya yang pertama adalah lafadz yang diulang berupa kata isim. Contohnya ja'a Muhammadun Muhammadun. Kedua, lafadz yang diulang berupa fi'il. Ja'a Muhammadun. Tiga, berupa huruf na'am ja'a Muhammadun. Terakhir, lafadz yang memiliki arti yang sama. Ja'a hadara Muhammadun. Yang kedua adalah taukid maknawi. Taukid maknawi adalah taukid yang memperkuat kata sebelumnya dengan menggunakan kata-kata khusus. Jadi, taukid maknawi ini mempunyai lafaz-lafaz tersendiri yang digunakan untuk taukid maknawi. Nah, saya mengambil dari kitab Jurumiyah itu ada 3 macam lafaz yang digunakan di taukid maknawi. Pertama adalah jami'u wa kullu, kedua adalah al-ainu wan nafsu, yang ketiga adalah lafaz yang mengikuti ajma'u. Masing-masing lafaz ini mempunyai ketentuan sendiri. Yang pertama adalah lafaz al-ainu wan nafsu. Ada 2 ketentuan untuk kedua lafaz ini. Pertama adalah kedua lafaz ini harus diidhofahkan kepada isim dhamir yang kembali kepada lafaz yang ditaukidkannya. Kedua adalah kedua lafaz ini dipergunakan untuk memperkuat mu'akadnya, baik berupa mufrad, musanna, dan jamak. Contohnya ja'a aliyun nafsuhu. Hu di sini kembali pada Ali sebagai lafaz yang ditaukidkan. Yang kedua adalah lafaz jami'u wa kullu, mempunyai 2 ketentuan. Pertama adalah kedua lafaz ini harus diidhofahkan pada isim dhamir yang sesuai dengan lafaz yang ditaukidkan. Yang kedua adalah kedua lafaz ini hanya dipergunakan untuk jamak saja. Contohnya ja'a rijalu jami'uhum. Yang ketiga adalah lafaz yang mengikuti lafaz ajma'u. Contohnya fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Saya kira cukup untuk pembahasan bab taukid ini. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang materi yang terkait dengan badal. Ada 2 pokok pembahasan. Pertama adalah definisi badal, kedua adalah jenis-jenis badal. Untuk yang pertama adalah definisi badal. Badal secara bahasa artinya pengganti. Secara istilah adalah lafaz yang mengikuti yang dimaksudkan dengan hukum tanpa menggunakan perantara. Ada 4 bagian dari badal ini atau 4 jenis badal ini. Yang pertama adalah badal syai' min syai', kedua adalah badal ba'at min kul, ketiga adalah badal istimal, terakhir adalah badal khulat. Jenis badal yang pertama adalah badal syai' min syai', disebut juga dengan badal muttabiq, artinya badal yang sesuai atau yang cocok dengan mubadal minhunya. Contohnya zaroni Muhammadun ammuka, telah mengunjungiku Muhammad, yaitu pamanmu. Jadi yang mengunjungi itu bukan Muhammad tapi adalah pamannya Muhammad. Jenis badal yang kedua adalah badal ba'at min kul, artinya badal atau pengganti makna keseluruhan pada makna sebagian. Contohnya wa akaltu rohifu sulusahu, aku telah makan roti yaitu sepertiganya. Jenis badal yang ketiga adalah badal istimal, artinya badal yang mengandung bagian dari matbu'nya yang menyangkut masalah maknawi bukan materinya. Contohnya wa nafa'ani zaidun ilmuhu, Zaid telah memberi manfaat kepadaku yaitu ilmunya. Jenis badal yang keempat adalah badal ghalat, artinya badal yang keliru atau tidak ada hubungan dengan matbu'nya. Jadi badal ini bisa dikatakan
hanya karena ada kesalahan atau kekeliruan dari si pembicaranya. Contohnya, Ro'aitu Zaidan Farosa. Saya melihat Zaid yaitu kudanya. Sebenarnya yang ingin Anda ucapkan tuh Ro'aitul Farosa. Tetapi karena salah mengucapkannya sebagai Zaid, sehingga Anda mengganti Zaid dengan lafaz Farosa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah tadi beberapa materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa memberikan manfaat atau kefahaman bagi semuanya yang mendengarkan atau yang melihat video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.